Tiga jenazah korban penembakan oleh oknum polisi di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat malam ini dibawa ke rumah duka masing-masing setelah sempat berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Setelah diotopsi selama 9 jam di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, ketiga jenazah korban penembakan dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Isak tangis dan keluarga korban yang histeris sempat terjadi selama proses pengangkatan jenazah ke mobil ambulans. Khusus untuk jenazah anggota TNI Pratu Martinus Rizky Kardo Sinurat, sejumlah anggota TNI memberikan penghormatan terakhir sebelum jenazah dimasukkan ke ambulans. Jenazah Pratu Martinus langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Cikupa, Tangerang. Polda Metro Jaya menetapkan status tersangka terhadap Brigadir Kepala CS yang merupakan pelaku penembakan terhadap 4 orang di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan Bribka CS akan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Selain itu Irjen Fadil Imran juga meminta maaf kepada masyarakat, keluarga korban, dan TNI Angkatan Darat atas tindakan anak buahnya. Kapolda Metro Jaya juga sudah melakukan komunikasi dengan Pangkostrat yang merupakan pimpinan dari salah satu korban dan Pangdam Jaya yang merupakan pimpinan tertinggi garnisun di DKI Jakarta. Kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pasal 338 KUHP. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Bela sungkawa saya yang mendalam atas kejadian ini. Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelumnya, tim Inafis dari Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penembakan oleh anggota polisi di salah satu kafe kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Proses olah TKP berlangsung selama 1 jam dengan penjagaan ketat dari kepolisian dan TNI. Sejumlah barang bukti seperti botol dan barang korban diamankan dalam olah TKP ini. Terkait kasus penembakan oleh anggota polisi yang menewaskan 1 orang anggota TNI Angkatan Darat, Pangdam Jaya meminta agar anggotanya tidak terprovokasi hingga mengganggu stabilitas keamanan. Kodam Jaya juga berencana melakukan patroli bersama dengan polisi untuk mencegah terjadinya tindakan tidak disiplin dari anggota. Pangdam Jaya sudah memerintahkan Pomdam Jaya untuk tetap mengawal pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di ibu kota. Kemudian yang kedua juga pesan Bapak Pangdam Jaya menyampaikan bahwa ke depan mungkin akan lebih diperketat untuk pelaksanaan patroli bersama antara garnisun dengan Polda Metro Jaya untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan nama institusi Angkatan Darat pada khususnya.
Salah satu keluarga korban penembakan oleh oknum polisi Brigadir CS histeris mendengar salah satu keluarganya menjadi korban. Keluarga langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Keluarga menyebut terakhir kali berkomunikasi dengan korban pada malam hari sebelum korban bertugas sebagai pegawai di kafe tersebut. Jadi korban, Bu? Iya, korban katanya, Bang. Nggak tahu aku. Jadi nggak pulang-pulang. Kami telepon, nggak diangkat-angkat teleponnya. Katanya ditembak orang, dirampok orang dia. Perampoknya dapat nggak? Bu, anak Ibu kerja di sini? Mantu. Iya, mantu kerja di sini. Iya. Terkait peristiwa ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyatakan Brigadir CS menembak pada korban dalam kondisi mabuk saat dimintai pembayaran transaksi karena kafe akan tutup. Sekitar pukul 2, tersangka CS itu memang datang ke sana, ke TKP yang merupakan kafe, kemudian melakukan kegiatan ada minum-minum di sana. Tapi sekitar pukul 4.00 karena memang sudah kafe itu akan tutup. Pada saat akan melakukan pembayaran terjadi percecokan antara tersangka dengan pegawai daripada kafe tersebut. Dengan kondisi mabuk, saudara CS mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan terhadap 4 orang pegawai tersebut. 3 meninggal dunia di tempat dan 1 yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Sementara itu, saat peristiwa penembakan terjadi, saksi mata menyebut mendengar suara tembakan dari dalam kafe, khususnya di lantai 2. Sebelum terjadi suara tembakan, sempat terjadi keributan antara pengunjung kafe dan pegawai. Apa yang Bapak dengar, Pak? Terus ada orang masuk. Nah. Pak Warsano di depan banyak mobil. Udah siang itu. Kita baru di situ, juga berdiri di pintu. Agak keluar lagi. Pak, Bapak saat kejadian sempat terdengar suara apa, Pak? Suara katanya ada orang pembunuhan, tapi ada tembakan 1. Gitu, Pak? Iya. Enggak banyak tembakannya? Enggak. Cuma 1 doang. Terus gitu. Atas perbuatannya, kini Brigadir CS terancam hukuman 15 tahun penjara atas kasus pembunuhan dan juga dipecat dari keanggotaan Polri. Tim Liputan Kompas TV.